La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benarkah Nabi Isa akan datang kembali? Tidak. Saya akan jelaskan. Kita tahu bahwa kitab suci yang paling otentik tiada lain adalah Al-Quran. Di dalamnya terdapat 30 ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Dan siapapun yang sudah wafat, maka ia tidak akan pernah kembali lagi. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam selamat dari penyaliban. Beliau digantikan oleh orang lain yang wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa naik ke langit. Kepercayaan yang demikian sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Justru hal demikian adalah bersumber dari sumber-sumber di luar Islam, yaitu sumber-sumber Kristen. Maka oleh karena itu inilah mengapa para Ahmadi melandaskan keyakinannya berdasarkan kepada Al-Quran. Dan dari ke-30 ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, ada satu ayat yang itu bisa dianggap sebagai konsensus atau kesepakatan atau ijma yang paling pertama dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu bahwa ketika yang mulia Rasulullah SAW wafat, kemudian para sahabat termasuk Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak percaya bahwa Rasulullah sudah wafat. Dalam kondisi yang demikian, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tampil dan beliau menyampaikan kepada para sahabat, termasuk kepada Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sambil menyitir satu ayat Al-Quran, yaitu wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Dan Muhammad tiada lain adalah seorang rasul dan telah berlalu, sudah wafat rasul-rasul sebelumnya. Jika ada satu saja rasul yang dikecualikan dari ayat ini, tentu apa yang dilakukan oleh Hadrat Abu Bakar merupakan sesuatu yang keliru. Dan kita tahu, di sana ada ribuan sahabat. Tetapi tidak ada satu sahabat pun yang kemudian berdiri dan kemudian menyampaikan kepada Hadrat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau keliru. Masih ada satu Rasul yang masih hidup, yaitu Isa alaihissalam di langit. Jadi inilah yang diyakini oleh para Ahmadi. Seluruhnya berdasarkan Al-Quran suci. Dan ketika Al-Quran membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, maka tinggal ada dua pilihan yang bisa diambil. Yang pertama adalah menolak seluruh narasi yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam akan datang kembali, atau yang kedua, meyakini atau menganggap bahwa kedatangan kedua kali Nabi Isa itu merupakan pemahaman atau ada pemahaman yang lain berkenaan dengan hal demikian. Berkenaan dengan hal ini, kita akan dapatkan bahwa satu ketika Rasulullah pernah mengatakan, umatku ini, kata beliau, akan menyerupai umat Yahudi. Apa yang kita dapatkan dari umat Yahudi? Umat Yahudi, mereka menunggu-nunggu kedatangan Elia atau Nabi Ilyas kedua kali. Tetapi ketika datang Hadrat Isa alaihissalam ke tengah-tengah mereka, lalu mereka bertanya kepada Hadrat Isa, di mana Elia yang akan datang mendahului engkau? Kemudian Hadrat Isa alaihissalam mengatakan sambil menunjuk kepada Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya pada saat itu, bahwa jika kamu mau menerimanya, inilah Elia yang akan datang itu. Inilah pula yang terjadi di dalam umat Islam. Ketika seseorang
datang dari Kadian, India, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kemudian beliau mendakwakan diri sebagai Al-Masih dan juga Imam Mahdi. Tapi umat Islam menolak kedatangannya. Sama seperti halnya umat Yahudi tadi menolak Al-Masih mereka, maka umat Islam pun menolak Al-Masihnya. Jadi tidak. Nabi Isa Al-Masih yang dahulu tidak akan datang kembali, tetapi yang seharusnya datang itu sudah datang.